yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa lagi di program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Hilda Sihasale Hatalaibesi, Pendeta Jemaat di Philadelphia Bintaro, Banten. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh tiba di malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan karena itu sebelum kami tidur, kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyapa kami, sehingga lewat firman Tuhan kami boleh mengalami tidur yang nyenyak, karena kami diberkati Tuhan. Karena itu Tuhan bersabdalah untuk kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada kita saat ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, di pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai dengan 16. Begini bunyinya: kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istri? Demikian saudara pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bersama-sama tahu bahwa orang yang sudah kawin bercerai itu banyak. Tetapi yang menjadi pertanyaan kepada kita sekalian adalah, apakah orang Kristen yang sudah kawin boleh bercerai? Mari, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama melihat apa yang disampaikan, yang disaksikan oleh Alkitab tadi. Di ayatnya yang ke-10 dan 11 mengatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Artinya apa, saudara? Artinya di sini mau katakan, perceraian tidak boleh terjadi. Dan kalau bercerai, tidak boleh
nikah lagi. Kalau kita sudah menikah, maka tidak boleh terjadi apa yang namanya perceraian. Lalu apa saudara yang mau dikatakan di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 dari pembacaan tadi? Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Artinya saudara, suami atau istri Kristiani tidak boleh menceraikan pasangannya. Apa yang dimaksud dengan ayat tersebut, ibu bapak, saudara-saudara? Suami atau istri Kristiani tidak boleh menceraikan suami atau istrinya yang tidak Kristen. Tapi yang harus dilakukan oleh suami Kristen, yang harus dilakukan oleh istri Kristen adalah mempertahankan keluarganya, berusaha untuk keutuhan hidup rumah tangganya, sehingga bisa menjadi berkat bagi anak-anak yang dilahirkan dalam rumah tangga tersebut. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita terus menyambung pembacaan Alkitab tadi sampai di ayatnya yang ke-16, maka di situ jelas dikatakan, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istri? Artinya saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai suami, sebagai istri Kristiani, terpanggil untuk menangkan keutuhan rumah tangganya. Jangan tinggalkan pasangan yang tidak seiman, tapi doakanlah pasanganmu itu. Gumulilah suamimu atau istrimu yang tidak Kristen itu, menangkanlah dia, agar dia pun boleh menjadi percaya kepada Yesus, agar dia pun boleh menjadi milik Yesus, dan dia pun diselamatkan oleh Yesus. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, apa artinya? Dengan sederhana saja kita mencoba memahami pesan firman Tuhan ini untuk kita. Yang pertama saudara, Tuhan ingin kita hidup dalam rumah tangga kita penuh dengan damai sejahteranya. Yang kedua, Tuhan ingin kita hidup jadi berkat bagi sesama kita, terlebih pada yang kita kasihi, pada pasangan kita, pada anggota keluarga kita. Yang ketiga saudara, di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan daripada rumah tangga kita saudara, kasih itulah yang harus kita hidupi, sehingga bukan hanya kita yang dapat menikmati kasih itu, tapi orang lain yang menyaksikan kita hidup kasih pun bisa mengakui keagungan kasih Kristus itu dan dapat mempraktekannya juga dalam kehidupannya. Dengan singkat, firman Tuhan ini mau katakan, kunci dari hidup rumah tangga yang berbahagia adalah seisi rumah tangga yang mau hidup dalam kasih,
juga mau hidup penuh dengan kedamaian, saling menyayangi, rendah hati, dan terus hadirkan damai, damai, dan damai. Oleh karena itu kita patut percayakan, kita patut serahkan seluruh hidup rumah tangga kita ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Dia sajalah yang memulihkan kita, yang sembuhkan tiap-tiap hati kita yang terluka. Dan damai sejahtera itu boleh dianugerahkan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena sebelum kami tidur, Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup damai, kasih, rendah hati, mengampuni, dan menjaga keutuhan hidup rumah tangga kami. Kami sadar sepanjang hari ini ada luka yang kami ciptakan, ada luka yang kami alami. Tetapi ketika kami berserah kepada Tuhan, maka luka itu disembuhkan, dipulihkan. Lalu kami boleh tidur dalam kedamaian yang daripada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang kami mau tidur. Kami serahkan seluruh keluarga kami. Biarlah damai, damai, dan damai itu nyata dalam hidup kami. Inilah doa kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Wah, weekend minggu depan kemana ya aku? Halo, morning Kak. Halo, selamat pagi adikku. Kak Pinkan, ada apa ya Kak? Kakak mau info nih, ada kegiatan IP Pelkat PT tanggal 24 September. IP itu apa Kak Pinkan? IP itu ibadah penyegaran iman. Nah, IP kali ini diikuti oleh teruna, kakak pelayan PT, dan orang tua teruna di seluruh Indonesia. Wow, aku mau ikut dong. Ikut dong, Dek. Jangan lupa catat tanggalnya ya. Ibadah penyegaran iman Pelkat PT tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 September pukul 16.00 WIB via Zoom ya. Kak, aku ajak temen-temen aku ya. So, pasti dong. Ajak semua ya, Dek. Oke, siap Kakak cantik. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati.